Perkenalkan, nama saya Novi Haji Effendi. Dan saya Isma Anjas Putra. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas dulu materi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang simpanan giro. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, simpanan deposito berjangka, sertifikat simpanan deposito, tabungan, atau yang dipersamakan dengan itu. Nah, pengertian penarikan. Penarikan yaitu diambilnya uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang. Nah, penarikan ini dilakukan dengan dua metode, yaitu penarikan secara tunai dan penarikan non-tunai. Nah, penarikan secara tunai dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan non-tunai dengan menggunakan bilet giro. Nah, materi tentang cek dan bilet giro yang akan disampaikan oleh teman saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang cek. Cek adalah surat instruksi dari Anda untuk bank Anda untuk mengirimkan sejumlah uang dari rekening Anda ke rekening orang lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang diterimanya. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum cek. Dasar hukum cek diatur dalam pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam surat edaran Bank Indonesia dalam pasal 178 KUH Dagang. Selanjutnya yaitu syarat cek. Yang pertama, harus terdapat perkataan cek dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi cek tersebut. Yang kedua, surat cek harus berisi surat perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang membayar. Yang keempat, penunjukan tempat pembayaran. Yang kelima, penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek. Yang keenam, tanda tangan orang yang menarik cek. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang manfaat cek. Untuk manfaat cek, maka manfaat ini dapat dirasakan oleh yang pertama bagi pemilik, yang kedua bagi bank, yang ketiga bagi pihak yang pemegang cek. Oke, yang pertama yaitu bagi pemilik. Gunanya yang pertama sebagai alat pencatatan dan pembukuan transaksi penarikan dana di bank. Yang kedua, sebagai alat pengawasan jumlah dana yang tersedia di bank. Yang ketiga, sebagai alat penarikan dana dari bank. Yang keempat, sebagai alat pembayaran dari pihak lain. Yang selanjutnya itu bank. Bank berguna memanfaatkan cek yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran. Yang kedua, sebagai alat pemindah bukuan dari suatu rekening ke rekening lainnya. Yang ketiga, sebagai dokumen pembukuan. Dan selanjutnya yaitu manfaat cek yaitu bagi pihak pemegang cek. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada pihak lain. Yang kedua, sebagai alat pembayaran atau pengganti alat pembayaran yang sah. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis cek. Untuk jenis-jenis cek, yang pertama yaitu cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah di mana bank membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk menguangkan cek tersebut. Yang kedua, cek atas nama. Cek atas nama adalah bank akan membayarkan kepada orang yang namanya tercantum di cek. Yang ketiga, cek atas pembawa. Cek atas pembawa yaitu di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk. Dan yang keempat yaitu cek mundur. Cek mundur adalah cek yang oleh penarikannya diberikan tanggal akan datang, dengan demikian cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan. Yang kelima yaitu cek silang. Cek silang yaitu cek yang diberikan tanda silang atau garis miring yang sejajar pada bagian muka. Pada kesempatan ini saya akan membahas itu apa bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari dana yang bersangkutan kepada rekening penerima yang disebutkan namanya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita katakan bilet giro
surat berharga yang dapat dialihkan atau diperjualbelikan jika di bilet giro tersebut tidak dicantumkan nama si penerima dana oleh penariknya. Selanjutnya yaitu dasar hukum bilet giro. Diatur dalam edaran Bank Indonesia nomor 28/32 UPG tanggal 4 Juli 1995 dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/32 Direktur tanggal 4 Juli 1995. Selanjutnya saya akan membahas yaitu syarat-syarat bilet giro. Yang pertama, nama, nomor seri, dan bilet giro tercantum pada formulir bilet giro. Yang kedua, nama dan tempat bank tarik kepada perintah termaksud ditujukan. Yang ketiga, nama pihak yang menerima pemindahan bukuan. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan. Yang kelima, tanda tangan penarik dan cap stempel badan usaha. Yang keenam, tempat penarikan dan tanggal penarikan. Yang ketujuh, perintah jelas tanpa syarat. Nah, di bilet giro itu sendiri ada beberapa unsur. Yang pertama, bilet giro, yaitu perintah pemindahan bukuan tanpa syarat dari penarik bilet giro. Yang kedua, penerbit bilet giro haruslah nasabah yang mempunyai rekening giro. Yang tiga, tersangkut bilet giro bank yang memelihara rekening giro penerbit. Yang keempat, pemegang atau penerima bilet adalah nasabah bank, baik bank yang sama maupun bank lain. Yang kelima yaitu tidak dapat dijadikan dengan pemindahan tunai. Baiklah, saya akan menyampaikan tips dalam mengeluarkan cek dan bilet giro. Yang pertama, pastikan setiap cek dan bilet giro yang Anda keluarkan tersebut ada dananya. Hal tersebut untuk menghindarkan agar nama Anda tidak dicantumkan dalam daftar hitam yang disebarkan oleh Bank Indonesia dan disebarkan kepada perbankan di seluruh Indonesia. Yang kedua, pastikan cek yang Anda keluarkan tersebut jangan hilang. Jangan cek tersebut sampai hilang. Karena setiap cek yang telah Anda terbitkan atau yang Anda keluarkan yang telah dibubuhi tanda tangan serta materai yang cukup, cek tersebut akan dibayarkan oleh bank bersangkutan tanpa meminta konfirmasi atau verifikasi terlebih dahulu kepada pembawa cek. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai persamaan cek dan bilet giro. Yang pertama, keduanya merupakan uang giral yang resmi dalam transaksi yang dibayarkan kedua belah pihak. Yang kedua, surat perintah tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh pemegang yang diserahkan kepada bank penyelenggara. Yang ketiga, dapat dijadikan perhitungan uang clearing dari bank bersangkutan. Keempat, sama-sama memiliki jangka waktu 70 hari, jangka waktu kadaluarsanya setelah surat perintah tersebut dikeluarkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara cek dan bilet giro. Yang pertama, cek itu dapat diuangkan secara langsung dan secara tunai. Kalau bilet giro tidak bisa diuangkan secara langsung layaknya cek. Yang kedua, pembayaran cek dilakukan atas dasar unjuk atau dapat diendorsir oleh bank. Kalau bilet giro dilakukan oleh pihak nama yang tertera dalam surat perintah tersebut. Yang ketiga, kalau cek penarikannya dikenai bea materai. Tetapi jika bilet giro dia tidak dikenai bea materai. Yang keempat, kalau cek ada istilahnya cek mundur, yaitu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau giro mencantumkan tanggal efektif atau tanggal berlaku. Yang kelima, bank tidak dapat menguangkan cek sebelum diterbitkannya tanggal penerbitannya. Kalau bilet giro dapat diserahkan sebelum tanggal efektif atau lebih awal dari tanggal penerbitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading